Kalau gue punya uang nih, gue beliin mobil, ya mungkin harganya bisa naik. Tapi mobil itu cuma jadi mobil doang, cuma dipakai doang, bayar pajak pula per tahunnya. Itu uang, dia itu rich. Tapi wealth atau kekayaan itu berbeda. Kekayaan itu seperti memiliki aset ya, atau suatu bisnis yang di saat gue tidur pun itu tetap jalan. Udah ada sistemnya in place. Itu kekayaan. Dan uangnya bisa ditumpuk terus jadi lebih besar lagi. Contohnya, gue pakai bisnis yang zaman dulu banget, yaitu kapal ya. Kapal yang ngirim-ngirim barang. Bisnis pertamanya Vanderbilt, dia salah satu orang paling kaya di Amerika. Jadi dia dari satu kapal nih, dia suka kirim-kirim orang, dia terkenal kapal karena dia paling murah waktu itu kasih harganya dibanding orang-orang yang lain. Dia servisnya paling bagus dan paling murah. Orang-orang akhirnya pakai dia. Dari uang satu kapal itu, dia beli kapal kedua. Dari kapal kedua itu bisa nganterin lebih banyak orang lagi. Uangnya sama dia gak dipakai untuk beli mobil. Dia beli kapal keempat, kapal ke-8, kapal ke-16, dan kapal ke-32. Sampai kapal ke-100. Itu adalah kekayaan. Ketika kalian cuma punya bisnis yang one off, misal kalian transaksi mau nipu orang nih, lu mau nipu orang ya, makanya gue selalu bilang, nipu orang itu uang, bukan kekayaan. Apakah bisa kaya dari nipu? Bisa. Tapi itu transaksinya cuma sekali. Contohnya lu bikin yang misalnya pakai SMS lah, nipu dapat uang kan misalnya 10 miliar. Tapi itu gak akan pernah bisa jadi kekayaan karena transaksinya sekali. Lu tipu orang merasa ditipu. Sedangkan kalau Indomie ya, lu makan enak murah, orang beli lagi, dia recurring. Itu kekayaan. Kalau lu mau jadi kaya, lu harus punya mesin Casey Vanderbilt tadi. Itu ibarat paling simpel yang dari satu kapal, dari 2 kapal, dari 3 kapal, dari 4 kapal. Kalau bisnisnya nggak bisa seperti itu, lu nggak akan sampai ke level kekayaan. Bedanya kekayaan sama status. Kekayaan itu adalah hal yang kita bisa dapatkan uang, ya. Di saat kita tidur, di saat kita jalan-jalan, kita tetap mendapatkan sesuatu. Itu adalah kekayaan. Sedangkan status itu hanyalah tempat kita. Tempat kita tuh di mana? Di hierarki sosial masyarakat. Itulah status. Punya kekayaan itu bukan cuma masalah kerja keras. Kerja keras kita ngomong misalnya orang yang nyapu di pinggir jalan tuh lebih kerja keras dibanding kita semua. Bedanya apa? Bekerja dengan leverage atau pengungkit. Ini mungkin udah sering gue bahas ya konsepnya. Tapi menurut gue sederhana. Kalau kita punya leverage yang tinggi, paling tinggi itu waktu orang. Ya. Kita punya leverage yang tinggi seperti waktu orang, punya media seperti ini, kita bisa punya capital bahkan dari orang lain. Itu akan membantu kita untuk mencapai kekayaan dengan lebih cepat dengan mesin tadi. Jadi mesin tadi ya udah ngasilin uang, ya kita bisa ambil uang orang lagi untuk ngasilin lagi uangnya. Atau bahkan dari uang situ kita bisa hire talent lagi biar uangnya tambah luas terus. Kalau kalian mau sampai punya kekayaan, make sure kalian punya leverage yang tinggi. Memang ada beberapa bisnis yang bisa lebih jauh dibanding bisnis-bisnis yang lain. Contohnya bisnis-bisnis seperti tech ya. Facebook, Google, Microsoft. Itu pasti jauh lebih scalable dibanding bisnis-bisnis yang cuma jualan bakso. Bukan berarti kalian nggak bisa membuat kekayaan dari jualan bakso, bisa ya.